Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Masih di match antara Reka melawan XCN Kings ya. Dua tim yang belum pernah terkalahkan. Tapi kita lihat tadi XCN benar kebantai dan gamenya cepat banget. Dan di sini kita lihat Link udah di ban untuk mencegah seorang Baymax menggunakan Link. Dan menurut gue di sini suatu ide yang baik juga buat anak-anak XCN kalau misalkan mereka mau nge-ban Lancelot ya. Karena dari kemarin terbukti kayak anak-anak mereka itu ngambil Lancelot itu di 3 pick pertama. Ya, dan itu kayak selalu menyusahkan guys ya, karena farmingnya tuh selalu cepat, selalu nggak pernah ketinggalan. Dan ini sepertinya bakal mengulangi draft pick yang tadi lagi, bakal mengamankan Kufra terlebih dahulu daripada seorang Mei. Sementara XCN akan harus berpikir keras di sini kalau mereka mau pick 1-1 duluan lagi, karena emang tadi terbukti kayak 1-1-nya nggak bisa farming juga ya, di pressure terus sama seorang Lancelot. Mungkin yang bisa mereka lakukan adalah mungkin berubah pick atau mungkin berubah lane ya. Mungkin kalau lane-nya tadi dirubah jadi ngelawan seorang Masya, itu mungkin masih bisa apa ya, farmingnya mungkin lebih bebas ya. Kalau misalkan lawan ditemenin satu orang lagi lawan Masya itu bakal lebih bisa menguasai map dan membiarkan offlanernya yang ngelawan Lancelot. Karena tadi Lancelotnya 1-1 sama 1-1 aja juga, kayak 1-1-nya tuh nggak bisa kasih pressure gitu ya. Lancelot itu benar-benar selalu makanin semua target yang dia mau dengan adanya skill 2 dari Lancelot yang apa ya istilahnya, yang sakit banget, terus ditambahin sama Retribution. Jadi kayak Kelomang dia manin, Pokemon air dia manin, semua dia manin. Dan sepertinya XCN akan sedikit merubah draft picknya di sini. Yang tadinya ambil Digi dulu dan juga 1-1, sekarang akan mengambil Esmeralda dan juga Kaja terlebih dahulu. Reka masih percaya diri dengan Lancelotnya, masih nggak mau peduli guys ya orang tuh pick apa. Yang penting Lancelotnya gue ambil dulu ya, yang lainnya tuh urusan belakangan. Dan inilah kenapa menurut gue alasan kayak mungkin salah satu yang patut buat di-ban, karena ya Miracle sebetulnya nggak cuma bisa Lancelot doang, dia bisa main Lunox, dia bisa main Harit, ya, apapun dia juga bisa sebenarnya. Tapi di sini kita lihat akhir-akhir ini selalu menggunakan Lancelot dan itu selalu membawa kemenangan buat tim mereka. Dan di sini Lancelot nggak di-pick, oke. Ya, suatu perubahan di sini bakal mengamankan Selena dulu dan juga Baymax dengan 1-1 ya. Kita bakal lihat apakah di sini bakal di-ban sama XCN abis ini ya. Lancelotnya di pickan yang ketiga, draft ketiga. Dan XCN sendiri lebih ke area mencoba mengamankan area di sini ya, dengan adanya Esmeralda, dengan adanya Xborg. Jadi dia tuh team fight area itu bakal lebih sakit di sini. Ya, mungkin di sini butuh hero-hero lagi yang bisa kayak mancing atau ngumpulin musuhnya jadi satu. Tapi permasalahan di sini emang pas lawan 1-1 itu, kalau 1-1-nya keluarnya belakangan, terus ultinya sempet ke pop up, itu bahaya banget buat tim-tim musuhnya guys. Lancelot di sini yang bakal di-ban. Ya, sepertinya Miracle akan bermain hero yang lain nih. Akhirnya Lancelotnya di-ban ya, setelah sekian lama gue nggak pernah lihat Lancelot di-ban. Akhirnya ada Lancelot yang di-ban di sini sama anak-anak XCN. Dan Bucang di sini masih bisa mengamankan, masih butuh hero-hero yang bisa ngasih dampak burst di sini. Karena di sini kalau bisa dibilang kalau Kajanya nangkep ya, di sini belum ada yang bisa belum ada yang bisa ngeburst banget guys. Cuma Esmeralda aja damage-nya kalau misalkan early game menurut gua istilahnya kurang burst lah Esmeralda itu kalau early game. Tapi kita bakal lihat akan ada Chow yang dipilih di sini. King Barbie, King Fenrir. XCN ini bukannya ada XOXO ya? Kenapa dia menggunakan Fenrir ya? XOXO padahal kalau pada saat menggunakan Chow tuh gila banget menurut gue ya XOXO. Dan 2 pick terakhir dari Reka, kita bakal lihat apa yang akan diamankan sama Miracle di sini. Soalnya kita dari kemarin lihatnya dia memainkan Lancelot terus ya. Mungkin kali ini akan bermain hero yang sedikit berbeda. Mungkin Lunox ya, salah satu hero signature dia juga ya, yang menurut gue GG banget dia main Lunox pakai flicker dulu ya pada saat turnamen pas dia masih dipecah utak tuh ya guys. Gila, ngeri banget. Dan Harit di sini sepertinya akan diamankan. Jadi ada damage daripada Harit sepertinya bakal diikutin sama Selena, dan Kufranya mungkin akan mengikuti daripada Baymax di sini. King Ravici last pick di sini masih butuh 1 core lagi. Mungkin bakal ke arah Bruno kalau nggak Granger. Karena di sini kalau misalkan Kari kayaknya agak sedikit kurang gimana gitu. Dan Granger ya sepertinya yang bakal diamankan sama King Barbie. Jadi kita bakal lihat akan ada 1 flame shot dari King Bucang di situ. Oke, tanpa flame shot. Wih, ini permainan tanpa flame shot ya. Setelah sekian lama akhirnya nggak ada flame shot yang ditampilkan di game MDL ini. Gila, penasaran gue guys. Ini bahkan Selenanya pun nggak menggunakan flame shot. Apakah
Meta Flame Shot sudah berakhir sebelum di nerf ya. Kita langsung saksikan saja ke dalam in game. Oke, jadi kita saksikan ke dalam gamenya. Di sini Fenrir ya bakal berada di sisi bawah, mencoba menemenin Violence, Grangernya sendiri untuk mencegah adanya pemotongan-pemotongan di sini. Tentunya di sini langkah yang berani juga dari seorang Miracle yang dia menggunakan Harit pada saat musuhnya udah pick Esmeralda duluan. Jadi kayak hero counternya udah di pick, malah dia pilih ini duluan guys ya. Malah pilih Harit duluan. Kemungkinan buat tim fight jangka panjang, dan di sini XCN sepertinya melakukan hal yang diperlukan di sini ya, karena mereka tahu mereka kuat di awal, mereka coba untuk merusuh. BMX di sini akan datang ke arah belakang. Nah, tapi di sini BMX tentunya masih belum punya ulti ya, mereka masih mencoba untuk memasukkan damage yang bisa dilakukan. King Ravici akan mendapatkan rune di situ untuk kabur. Kita lihat Moon akan mencakar di sini mencoba mengapaikan Ravici, tapi Ravici di situ masih terlalu tanky. Violence bisa dapetin kill ke arah Moon, tapi lebih memilih untuk mundur dan first blood akan diamankan sama anak-anak mereka. Agak sedikit tanggung di situ menurut gua apa yang dilakukan sama XCN. Violence-nya juga di situ agak sedikit ragu-ragu, karena kayak misalkan apa ya, kalau misalkan dia mau all in paling nggak dia dapetin 1 kill gitu ya, dibandingin kayak musuhnya akhirnya dapetin kill lagi ngincer yang lain, terus mereka juga nggak bisa dapetin apa-apa. Dan Nei di sini lagi-lagi akan mengganggu daripada Bucang. Bucang sepertinya mengeluarkan skill 2 setengah detik terlalu cepat. Kalian bayangin kalau misalkan lagi tadi tuh udah dituin duluan guys ya. Wis, malah kabur-kaburan mereka berdua. Kalau misalkan tadi dia tuh telat sedikit aja ya kajanya ya, mungkin dia masih bisa sliding tuh guys ya. Dan Miracle di sini akan mendapatkan 2 buff sekaligus ya, buff merah dan buff biru. Dan entah gimana caranya di sini, walaupun kayak ya mungkin di sini mereka persiapannya adalah mereka punya ini sih, punya Selena yang galak banget ya buat di early game. Jadi bisa istilahnya tuh menghalau apa yang dilakukan sama anak-anak XCN ketika mereka ingin bermain agak sedikit agresif. Dan di sini Granger agak sedikit kesulitan ya, karena dia nggak dapetin buff merahnya, dicuri sama Harit istilahnya. Jadi bakal agak sedikit lama farmingnya. Kita lihat dari sisi network sendiri sudah beda sekitar 800 di early game. Tentunya bukan langkah yang baik. Apa di sini gua nggak tahu apakah di sini Miracle-nya ini yang menggunain hero apa aja tuh farmingnya cepet. Dan di sini kita terbukti Haritnya selalu main di atas dan dia tuh ngedapetin apapun ya guys. Yang penting kayak ya udah lu pokoknya kasih gue di lane yang atas ya, gue gimana pun caranya gue coba untuk menangin lane-nya gitu. Jadi mungkin seperti itu yang ditampilkan di sini daripada permainan mereka, karena dia selalu bisa dibilang Miracle ini nemuin semua combo-combo yang dia butuhkan guys ya. Dan kita lihat Miracle langsung buka ulti di situ, mundur guys ya. Hanya 1 turret sepertinya damage yang dimakan daripada seorang Miracle, dan di situ belum sempat sama sekali dilakukan apa ya, Sonata juga daripada Barbie ya, karena Sonata udah dipakai jadi nggak bisa di burst juga. Dan di sini Bucang akan mencoba buka map, tapi kita lihat ada Selena menunggu di situ. Dan di sini kita tahu sendiri daripada Kajanya juga nggak punya ultimate. Fenrir di sini akan nendang seorang Nei. Violence bakal mencoba memasukkan damage karena Nei berhasil diamankan. Kita bakal lihat Erzit di situ dari sisi samping mencoba untuk memberikan apa ya, kill balasan terhadap Chow, tapi damage-nya masih belum cukup dan harus mundur terlebih dahulu. Ya, dari gold sendiri belum berbeda terlalu jauh. Ravici akan mendapatkan Pokemon airnya di sini. Masih level 5 di sini. Miracle sudah level 6, One udah level 6. Jadi emang dari sisi farming itu mereka ini tuh cepet banget loh. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi mereka tuh selalu on point buat ngedapetin objektif kecil menurut gue. Objektif kecil, mereka dibilang main agresif juga enggak. Tadi kalau kalian lihat kenapa mereka kejar-kejaran, karena musuhnya duluan yang main agresif. Jadi kayak musuhnya main agresif, kita hayu gitu. Jadi mereka tuh kayak mengikuti flow musuh, tapi mereka bisa counternya gitu guys. Oke, akan dilanjutkan di sini. XCN di sini agak sedikit mengambil keuntungan sedikit ya, karena tadi Nei berhasil dibunuh dan mereka akan sempat untuk mendapatkan turtle, dan ini akan memberikan sedikit nafas bagi teman-teman XCN yang lain untuk farming guys ya di sini. Ravici level 6 di sini, kita lihat Miracle sudah level 7 ya, hampir selalu ya. Di sini bisa dibilang hampir selalu Miracle itu memimpin satu level di atas. Dan itu kita lihat Fenrir baik banget dari Chow-nya menggunakan Sunpo ke arah belakang pada saat Nei itu mencoba untuk menabrak dirinya, jadi sempat dihindarkan ya serangan skill 1 daripada Nei. Dan di sini Baymax sudah menunjukkan level 7 juga, Ravici di sini level 7. Akhirnya saya di sini levelnya sama guys ya. Karena biasanya kita lihat selalu Miracle ini levelnya 1 level di atas ya, tapi kali ini kita lihat Ravici akan mencoba dihajar sama Baymax, akan coba dicucuk. Tapi kita lihat di situ ultinya sudah nyala, tapi yang isepin damage-nya adalah seorang Violence di situ ya malah ya. Dan karena di situ Esmeralda-nya masih bisa selamat juga berkat adanya ini sih, adanya Purify juga. Jadi Purify itu benar-benar penting banget di sini untuk digunakan 2 core ketika kalian melawan Kufra, ketika kalian melawan Chow ya. Dan kita bakal lihat Miracle di sini akan coba langsung spam, tapi kita lihat dia spamnya nggak mau terlalu agresif, spamnya lebih memilih ke arah belakang. Dan kita lihat ya, itu udah di camp semua sama anak XCN, tapi itu lelenya kena
itu nggak dimajuin loh guys. Itu padahal kalau misalkan tim-tim biasa, gue yakin banget itu pada, woi kena lele, kita sikat bos, mau hajar, itu malah di comeback. Karena kita lihat itu semua anak-anak XCN udah nungguin ya, udah ada di boost, dan mereka sepertinya mempunyai insting yang kuat ya. Emang kadang-kadang main itu punya insting juga bagus ya, tapi lebih bagus lagi kalau instingnya tuh berdasarkan apa yang kalian tahu gitu, informasinya. Oh ini anak-anak XCN hilang semua, berarti mungkin mereka lagi ngecamp di atas, jadi yang atas tuh jangan terlalu ngegas gitu. Jadi itu kayak insting ditambah dengan ilmu gitu guys ya. Jadi kayak kalian tuh nggak cuma pakai insting, tapi pakai apa ya, perkiraan lah, pakai perkiraan. Dan kita lihat Violence akan diamankan di situ. Kita lihat Ravicii sementara akan mencoba mendapatkan kill terhadap BMX, tapi kita lihat damage daripada BMX bakal mundur terus. Di sini one itu hero yang susah banget buat di apa ya istilahnya ya. Witch Moon bakal mati di situ, last hit kena KO daripada seorang King Barbie. Sementara BMX masih bisa bertahan melawan Ravicii dan mencoba untuk lompatin seperti di sini. Nih Esmeralda-nya mau pengen banget dapat one nih. Tapi one-nya tahu sepertinya dia lebih mikir ke arah bawah. Sementara Haritnya bakal bebas banget di atas ya. Sementara King Barbie-nya ngepres di bagian tengah. Dan di sini pertukaran turret masih wajar terjadi karena itu yang emang mereka lakukan. Mereka melepaskan turret tengah untuk mendapatkan turret atas, sebaliknya turret tengah buat turret atas. Itu kayak wajar-wajar aja guys buat mereka ini. Karena emang pada akhirnya kan turret itu pasti hancur guys ya. Kalau misalkan kalian bisa dapetin turret kalian nggak hancur, bagus. Tapi kalau misalkan kalian bisa bertukar turret ya nggak masalah, yang penting jangan rugi gitu guys. Naze di situ akan mundur, kita lihat Violence akan meledakkan seorang Ney. Moon di situ agak sedikit terjebak, dan sepertinya anak-anak mereka di sini akan memilih untuk mundur kah? BMX di situ akan menggunakan skillnya untuk membunuh Kaja, ditendang di sini daripada Fenrir dan harus mati. Fenrir menendang Johet dan seorang RZ harus mati juga. Di sini XCN memenangkan team fight untuk sementara karena di sini Miracle nggak bisa menjalankan apa ya, bersannya dengan sangat tepat di sini. Lihat, harus mundur dan Miracle di sini lebih bermain apa ya? Bermain safety sih. Dia tuh jarang banget bisa ke take down ya. Jadi pada saat dia nggak ke take down itu, walaupun kayak posisi temennya kalah, paling nggak dia bisa farming. Pada saat ada buff dia bisa ngambil buff. Jadi kayak emang penting banget buat core itu nggak di take down pada saat team fight itu, karena itu guys. Apalagi kalau kalian mati saat buff kalian hidup gitu. Walaupun kayak teman kalian bisa amanin tapi bilang, ini buffnya Harit sayang gitu. Nah kalau misalkan nggak diambil, yang ngambil musuh. Jadi kayak serba salah juga kan. Bucang di situ kita lihat dia flicker pada saat yang tepat, pada saat Ney itu lagi targetin ke arah dia. Kita lihat Miracle di sini nggak bisa damagein ke seorang Ravicii di sini. Ya masih terlalu tebal daripada seorang Ravicii. Bucang di sini mencoba untuk dilempar RZ tapi lagi menghilang, jadi bakal agak sedikit susah buat ditarget. Dan King Fender harus lagi-lagi diamankan. Di sini ditukar sama BMX ya, nggak masalah. BMX-nya bunuh 6 ya, tapi akhirnya bisa di take down juga, jadi kematian daripada Fenrir nggak sia-sia di situ. Dan di sini Barbie udah sakit banget dengan 3 buff di sini. Apakah di sini bakal menjadi kemenangan untuk XCN dan akan membuat satu sama di sini? Reka tanpa Lancelot terbukti nggak segarang yang sebelumnya. Karena di sini pemilihan Harit ya sebetulnya agak sedikit dipertanyakan karena emang apa ya, orang-orang udah pilih Esmeralda dulu, kenapa dia harus pick Harit, itu pertanyaannya. Tapi mungkin ya mereka percaya di late game-nya mereka bisa gendong, mungkin kayak gitu. Kita lihat Barbie di sini damage-nya tentunya bakal besar banget. Miracle mencoba buka ulti ke arah depan tapi nggak bakal bisa terlalu masukin ke dalam ya guys ya, karena di sini kalau misalkan dia masukin ke dalam, Barbie bakal kayak bisa nge-burst dengan cepat juga. Terus Esmeralda di situ juga udah nggak peduli sama apa shield yang dihasilkan sama Harit. Jadi bakal berat banget. Nih bakal masuk sini, kita lihat bakal cucuk seorang Barbie. Barbie akan menggunakan Purify-nya. Harus bisa diamankan di situ seorang nih. Sementara Violence mati tapi masih punya yang namanya Immortality sehingga bakal hidup lagi. Bucang di sini masih menunggu guys ya. Apakah bakal menarik seseorang karena ultinya Divine Judgment-nya di sini masih ada. Dan Barbie di sini benar-benar nembak santuy-santuy aja, walaupun kayak Granger itu tipe MM yang nggak punya apa ya, attack speed ya. Tembaknya santuy gitu ya. Kalau misalkan macam-macam gue tinggal skill mundur nih. Dan kita lihat di sini XCN bakal memimpin guys ya, 23 berbanding 29, berbedanya sekitar 5.500-an lah bisa bilang, hampir 6.000 di sini. Dan Miracle masih belum ada tanda-tanda bisa melakukan sesuatu, walaupun kita lihat di sini tanpa mati guys ya. BMX di sini bunuh 6, tapi tetap aja levelnya ketinggalan lumayan jauh ya, karena emang turretnya lumayan jauh. Yang paling berasa itu selalu ini sih, Turtle-nya itu selalu XCN yang amanin, Turtle-nya lagi-lagi XCN, lagi-lagi XCN gitu. Dan di sini BMX masih menunggu saat-saat yang tepat sepertinya, karena di sini
Esmeralda-nya sendiri kalau kena ulti dari BMX pun masih kayak agak sedikit terlalu tanky guys ya. Jadi BMX masih sepertinya harus mengamankan 1-2 item lagi. Mungkin Nei di sini mencoba untuk, dicucuk saja di situ Kaja yang bakal mencoba dimasukin, tapi kita lihat di cancel di situ daripada seorang Nei sama seorang Cho. Di sini kita lihat BMX akan mencoba masuk langsung ulti ke dalam, mencoba mendapatkan seseorang RZ di situ yang akan mendapatkan King Barbie, dan di situ RZ benar-benar menjalankan tugasnya, dan ini bakal menjadi comeback bagi BMX. Waduh, BMX hampir terkena, kita lihat di situ langsung menggunakan skill 2-nya dengan cekatan banget ya. Itu sebetulnya pengen ditangkap sama Bucang, cuma dia langsung menggunakan skill 2-nya untuk kabur. Ya, jadi refleks itu namanya tuh, kalau nanya bang mekanik apa, nah itu salah satu mekanik ya, kayak refleks ya. Pada saat kalian pengen di geng, kalian bisa escape itu tuh, itu salah satu kayak keunggulan daripada anak-anak muda guys. Karena kenapa sekarang pro player itu kayak banyak kan anak umur 15, umur 16, 17, karena pada saat umur-umur segitu refleks mereka tuh masih dalam tahap yang optimal gitu ya, masih kayak cepet banget itu tangan. Kalau kita kan yang udah tua itu kan slow hand gitu guys ya. Jadi beda kualitas guys, beda kualitas refleksnya. Dan Miracle di sini masih ketinggalan beberapa level ya, karena Barbie level 14 di sini di menit ke berapa tuh? Menit ke 10-an ya, masih belum level 15 nih. Jarang-jarang terjadi sama Miracle, karena biasanya Miracle tuh selalu mentok-mentok terus. Di situ BMX juga pede banget buat maju di depan, karena emang dia tuh udah yakin banget bisa nge-pop up ultinya tepat waktu guys ya. Dan di sini XCN sudah mulai berkumpul. XCN masih di sini walaupun kalah war sekali ya, dari sisi network masih memimpin, dan mereka tetap masih berani banget. Kita bakal lihat di sini Nei bakal bukain mapnya dulu, karena di sini nggak mungkin kayak Nei itu yang ditarik sama Kaja guys ya. Jadi yang harus bukain map mungkin adalah Nei di sini. One bisa diseret, Johet menurut gue juga bisa diseret, Selena apalagi ya, Harit juga bisa diseret. Jadi emang benar-benar harus nungguin seorang Nei di sini ya. Nei itu kalau nggak salah dulu Onyx ya, dijual kalau nggak salah Nei itu dulu bekas di Onyx. 045 di sini BMX 81, Miracle sendiri 4 assist, belum dapat kill sama sekali, tapi dia belum pernah mati ya. Jadi Harit sendiri ini belum pernah di take down sama sekali, dan dia benar-benar kayak gara-gara dia nggak pernah di take down, makanya paling nggak dia masih bisa beda 2 level nih sama Barbie. Kalau misalkan bayangin dia mati terus ya, mungkin dia sekarang masih level 13 atau mungkin masih level 12. Kita bakal lihat di sini damage area daripada anak-anak XCN ini cukup berasa banget ya, dari Esmeralda, dari Xbox ya, begitu itu kayak burstnya bakal datang dari Barbie, jadi cukup ngeri di sini ya. Miracle sendiri di sini dengan adanya retreat tentu aja banyak banget gangguannya. Dia bisa dimajuin sama Kaja, dia bisa dimajuin sama Cho, dia bisa dimajuin sama si Kaja sama Esmeralda juga. Jadi kayak bingung gitu guys ya. Dia mau maju pun kayak nggak berani tuh, kayak nge-spam ke depan terus tuh nggak berani. Kita bakal lihat Bucang di situ yang akan ditarget pertama. Lelenya bakal terkena. Kita lihat apakah bakal dimajuin terus. One bakal masuk belakangan. Miracle di sini dengan shieldnya masih nggak berani untuk nge-spam, karena dia tahu di situ ada kemampuan daripada Esmeralda yang bakal ngebunuh dia dalam ada sedikit aja ya kesalahan yang dilakukan sama Miracle ini dari menggunakan skill 2-nya. Kalau misalkan dia mendekati gitu ke arah Esmeralda, itu Esmeralda nggak bakal ragu-ragu buat langsung nge-burst ke arah dia. Bucang masih nunggu di sini, kelihatannya masih menungguin seorang Moon di sini ya, karena di sini Moon yang suka jalan-jalan buat ngebukain map. Kita lihat di situ ya, lelenya tuh selalu tuh melewati gua-gua batu-batu gitu guys ya. Karena kalau misalkan lele itu lurus aja gitu ya, nggak ngelewatin batu, itu kenanya susah ya, karena orang udah bisa lihat dari jauh tuh udah kelihatan wah ada lele gitu ya. Tapi kalau misalkan lewatin batu-batu itu suka kayak tiba-tiba keluar gitu ya, nyebelin banget. Emang kayak cara penggunaan Selena yang baik dan benar. Kita lihat bakal langsung di rush di situ, Esmeralda ditinggal sendiri. Apakah adalah langkah yang tepat di situ? Kita lihat pergerakan daripada XCN kurang baik ya, karena mereka mungkin berasa kita lagi ke-press, kita lagi bukain map di atas, jadi kita aman ya. Esmeraldanya yaudah gue buff dulu sendiri ya, santuy. Ternyata dong sudah ada 3-4 orang di situ yang nungguin untuk mencegah Esmeralda untuk mendapatkan buff-nya dan sekaligus dapetin kill-nya di sini. Kita bakal lihat akan ada masuk di situ. Cho mencoba melakukan split push di sini, dan sepertinya di sini Bucang nggak boleh overcommit ya, karena di sini keriset di sini. Tapi kita lihat Johetnya juga udah ngejagain Cho, jadi nggak masalah buat mereka. Apakah Violence di sini bakal diamankan? Kita lihat mereka masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya, tapi sepertinya mereka lebih pilih untuk team fight terlebih dahulu. Di sini akan coba masukin seorang King Barbie. King Barbie bisa diamankan. BMX di situ juga udah menyalakan ultinya, dan ini sih emang poin penting itu Esmeraldanya pas diamanin. Begitu Esmeralda diamanin itu kayak Esmeralda diamanin itu kayak poin penting banget, karena Harit itu bakal jadi kayak lebih agresif, lebih berani, dan nggak takut mati gitu istilahnya. Dan mereka lebih memilih untuk nge-push sepertinya 20 detik semua di sini. Mereka berasa bisa dapetin turret tengah di sini.
dan akan membiarkan saja ya Lordnya nganggur untuk sementara waktu. Mungkin mereka berniat untuk end di sini 11 detik, kita bayangin ya. Ini Ravicii bakal harus menggunakan skillnya dengan pas banget ya. Dia harus bisa nge-clear wave-nya nih guys ya. Kalau dia sampai nggak bisa clear wave-nya, ini bakal gawat banget. Kita lihat mencoba untuk clearing wave di situ. Harus mundur, Kaja bakal maju. Kita lihat satu creep tersisa dan mereka bakal bener-bener penuh perhitungan langsung end game-nya. Dia tahu kapabilitas daripada hero-nya. Satu gerobak di situ masih bertahan dari ulti Esmeralda dan berhasil mengamankan game kedua dengan sangat baik. Dengan kesabarannya gitu kita lihat ya, walaupun udah ke pressure dari awal, tim fight yang rapi, dia mengerti cara rotasi pada saat Esmeralda-nya ditinggal sendiri sama teman-temannya untuk ngambil buff, mereka ngamanin dan 2-0 buat mereka. Selamat. Jangan lupa tinggalin like-nya guys ya. Gimana komen kalian tentang performa mereka, apakah bener-bener tim yang bagus banget dan setuju kalau mereka untuk masuk MPL? Komen di bawah. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Kleman, see you next time. Dan gue bakal live di Nimo TV habis ini. Bye bye.